Seorang tukang bakso selalu berhenti di depan rumah kosong yang sudah bertahun-tahun terbakar. Setiap malam, seorang anak kecil datang membeli semangkok bakso. Anehnya, keesokan paginya selalu ada satu mangkok retak di gerobaknya. Sampai akhirnya, sebuah kenyataan mengubah seluruh hidupnya. Pada tahun 2019, di desa Sukamaju, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Pak Karman dikenal sebagai penjual bakso keliling yang selalu melewati Jalan Anggrek Utara setiap malam. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah bernomor 17. Rumah itu sudah lama kosong setelah kebakaran yang menewaskan satu keluarga. Bahkan sudah dianggap rumah angker. Dindingnya masih menghitam, pagar besinya berkarat dan rumput liar menutup halaman. Warga selalu menghindari rumah itu saat malam tiba karena menganggap rumah itu adalah rumah angker. Entah mengapa, setiap selesai berjualan, Pak Karman selalu berhenti selama beberapa menit di depan rumah tersebut. Ia sendiri tidak tahu alasan kebiasaan itu. Sampai suatu malam, ketika dagangannya hampir habis, pintu rumah itu berderit pelan. Seorang anak laki-laki keluar dari kegelapan. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan. Dengan suara lirih ia berkata, "Pak, bakso satu nggak pakai sayur." Pak Karman merasa aneh, tetapi tetap membuatkan semangkok bakso. Saat mangkok itu diberikan, ujung jari anak tersebut menyentuh tangannya. Dingin sekali rasanya. Bukan dingin karena malam, melainkan sedingin es. Anak itu makan tanpa suara. Setelah selesai, ia membayar lalu berjalan masuk kembali ke rumah kosong. Sesaat sebelum pintu tertutup, Pak Karman melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan anak itu tidak jatuh ke tanah meski lampu jalan tepat berada di atasnya. Keesokan paginya, ketika mencuci mangkok, satu mangkok bergambar ayam jago ditemukan retak panjang dari bibir hingga dasar. Padahal malam sebelumnya masih utuh. Pak Karman menganggap itu hanya kebetulan. Namun kejadian itu terus berulang. Setiap malam anak itu datang, setiap pagi satu mangkok kembali retak. Pada malam kelima, Pak Karman memberanikan diri bertanya kepada Bu Mini, warga yang paling lama tinggal di sana. Wajah perempuan itu langsung pucat. Itu rumah yang kebakaran pada tahun 2008. Ayah, ibu, dan anaknya meninggal semua. Anak kecilnya dulu memang paling suka beli bakso keliling. Malam berikutnya, Pak Karman tetap datang. Dia berniat memastikan semuanya. 5 menit menunggu, 10 menit berlalu, tidak ada siapa-siapa. Saat hendak mendorong gerobaknya pulang, langsung ada suara, "Pak!" Suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. Pak Karman membeku, perlahan ia menoleh. Anak itu sudah berdiri hanya beberapa sentimeter di belakangnya. Tak ada suara langkah, tak ada suara pagar dibuka, hanya wajah pucat dengan senyum tipis. "Bakso satu nggak pakai sayur." Begitu kata anak itu. Dengan tangan gemetar, Pak Karman membuatkan bakso. Ketika anak itu mengangkat mangkuk, lengan bajunya tersingkap. Kulit lengannya penuh bekas luka bakar yang menghitam. Selesai makan, anak itu tersenyum. "Terima kasih, Pak. Besok saya beli lagi." Sebelum masuk ke rumah, ia menoleh. Ibu sama bapak sudah menunggu di dalam. Saat pintu rumah perlahan menutup, Pak Karman melihat 3 sosok berdiri di belakang jendela. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil itu. Ketiganya memandangnya tanpa bergerak. Lampu jalan tiba-tiba padam. Saat menyala kembali, rumah itu sudah kembali kosong. Tidak ada siapapun. Sejak malam itu, Pak Karman tetap berhenti di depan rumah nomor 17, bukan karena ingin bertemu lagi,
melainkan karena setiap kali ia mencoba melewati rumah itu tanpa henti, dari belakang gerobak selalu terdengar suara mangkok beradu pelan. Ting, ting, ting. Lalu suara seorang anak berbisik sangat dekat di telinganya. Pak, bakso satu nggak pakai sayur. Sejak saat itu, Pak Karman tidak pernah lagi melewati rumah nomor 17 tanpa berhenti. Karena ia yakin ada seseorang yang selalu menunggu bakso terakhir setiap malam. Toh lumayan kan, satu mangkok.